Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, saya Reni Dwi Wahyuni SPD MPD. Saya adalah guru matematika dan informatika di SMP Negeri 4 Kuala Mandor B. Saya telah bertugas di SMP Negeri 4 Kuala Mandor B sejak 1 Januari 2010. SMP Negeri 4 Kuala Mandor B terletak di Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Pada awal penugasan, akses jalan darat masih sulit untuk ditempuh karena beberapa jalan dalam kondisi rusak, sehingga saya harus menempuh jalur sungai dengan menggunakan motor air dan memerlukan waktu selama 3 jam perjalanan. Situasi tersebut mengharuskan saya untuk menginap di tempat bertugas. Ketika pulang pada akhir pekan, saya harus bersiap menunggu motor air pada pukul 2.30 dini hari. Kondisi ini membuat saya merasa khawatir karena saya tidak bisa berenang. Kekhawatiran ini makin bertambah ketika musim kabut asap, karena motor air yang ditumpangi pernah tersesat akibat salah mengambil rute perjalanan. Pada tahun 2015, perjalanan sudah dapat dilalui melalui jalur darat dan menempuh waktu selama 2 jam dari Pontianak. Keadaan jalan ketika musim panas sangat berdebu, dan pada musim hujan banyak jalan yang becek, rusak hingga banjir. Keadaan jalan seperti ini membuat saya beberapa kali terjatuh, motor yang dikendarai mengalami bocor ban, rantai putus, dan saya pernah mengalami keguguran pada kehamilan pertama. Selain kendala akses jalan, kondisi sarana dan prasarana sekolah belum memadai seperti fasilitas pembelajaran dan akses internet terbatas. Kondisi ekosistem pembelajaran yang masih konvensional juga berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas sehingga berpengaruh pada kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Tantangan yang pertama yang saya hadapi adalah kesenjangan antara ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dengan kebutuhan peserta didik sesuai kodrat zamannya yang lekat dengan penggunaan teknologi. Tantangan kedua adalah letak geografis yang mempengaruhi stamina para guru sehingga berdampak pada motivasi dan profesionalisme dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Aksi yang saya lakukan adalah menerapkan strategi KAPUAS. KAPUAS adalah akronim dari kolaborasi aset dan potensi untuk aksi. Aksi pertama adalah merintis penggunaan teknologi tepat guna, yang dilakukan untuk menjawab tantangan ketimpangan antara kebutuhan peserta didik dan kondisi sarana dan prasarana pembelajaran. Tahap pertama adalah tahap dengan kondisi belum meratanya akses internet di sekolah dan keterbatasan sarana prasarana. Pada tahap ini, untuk pembelajaran di kelas, saya terlebih dahulu menyiapkan materi di rumah, kemudian menampilkan dengan laptop milik pribadi saya dan proyektor milik pribadi kepala sekolah. Kondisi akses internet yang lebih baik di rumah peserta didik daripada di sekolah membuat saya harus berpikir kreatif agar Android yang dimiliki peserta didik dapat bermanfaat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik diminta membuat video praktikum atau presentasi secara berkelompok dan mandiri, kemudian mengirimkan video tersebut melalui Gmail. Sehingga saya juga memberikan bimbingan dan tutorial cara pengiriman file melalui Gmail. Langkah ini adalah untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dan kebiasaan gemar belajar, serta menumbuhkan karakter penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian. Saya juga menginisiasi kegiatan mading sekolah. Pada kegiatan ini, saya menemukan bakat salah satu peserta didik dalam menggambar, dan kemudian mengikutsertakannya dalam lomba gambar peta informasi geospasial untuk anak yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pada saat itu saya membimbing langsung peserta didik yang bersangkutan di luar jam pelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Map. Pada perlombaan ini, peserta didik kami berhasil mendapatkan juara harapan 1. Pada aset sosial, saya bekerja sama dengan pemerintah desa dalam bentuk penyediaan internet gratis bagi peserta didik. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan orang tua dengan cara melibatkan orang tua dalam mendampingi anak mempresentasikan hasil karya madingnya, kemudian divideokan dan peserta didik diminta untuk mengirimkan videonya melalui Gmail. Melalui kegiatan ini, diharapkan lebih merekatkan hubungan orang tua dan anak.
Tahap kedua adalah tahapan dengan kondisi akses internet yang telah stabil dan Chromebook telah tersedia di sekolah. Saya yang saat itu bertugas sebagai bendahara BOS mengusulkan untuk membeli modem WiFi dan penambahan pembelian proyektor sehingga semua kelas dapat menggunakan proyektor secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Meskipun sudah tersedia modem WiFi, namun keterbatasan anggaran untuk kuota internet masih menjadi salah satu kendala, sehingga saya kerap kali menggunakan kuota pribadi. Hal ini saya lakukan untuk memperlancar pembelajaran di kelas, dan rekan-rekan guru lain juga memiliki kesempatan yang sama untuk menerapkan pembelajaran digital di kelas. Dengan tersedianya modem WiFi dan proyektor, saya dan rekan sejawat dapat menerapkan pembelajaran digital di kelas dengan berbagai aplikasi. Aplikasi-aplikasi tersebut mendukung proses pengembangan literasi dan numerasi bagi peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bermakna, interaktif, kolaboratif, kreatif, dan menyenangkan. Hambatan muncul ketika terjadi pemadaman listrik yang berdampak pada hilangnya jaringan internet. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya juga harus menyiapkan dan mencetak media pembelajaran atau LKPD yang dirancang pada malam hari sebagai persiapan pembelajaran keesokan harinya. Langkah ini menunjukkan ketangguhan sekaligus komitmen saya dalam menghadapi keterbatasan sarana sehingga kegiatan pembelajaran tetap dapat berlangsung secara bermakna dan menyenangkan. Aksi yang kedua adalah merintis kepemimpinan komunitas belajar sekolah untuk menjawab tantangan kedua, yaitu meningkatkan motivasi dan profesionalisme meskipun dihadapkan pada kelelahan akibat perjalanan menuju tempat tugas. Oleh karena itu, kolaborasi antar guru menjadi hal yang penting untuk saling menguatkan, berbagi praktik baik, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya meluangkan waktu di luar jam mengajar untuk merancang kegiatan komunitas belajar, memfasilitasi diskusi, memotivasi rekan sejawat dalam pengembangan kompetensi, dan mendampingi rekan sejawat mengikuti pendidikan profesi guru. Saya harus mampu menjadi contoh pendidik yang tetap melakukan kegiatan pengembangan kompetensi meskipun bertugas di sekolah yang jauh. Pada tahap selanjutnya, saya mendorong rekan-rekan sejawat untuk aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri dan menumbuhkan kepercayaan diri. Pada awal merintis komunitas belajar sekolah, dalam beberapa kali pertemuan, saya memulai dengan menjadi narasumber seperti pemanfaatan kecerdasan artifisial, yaitu Gemini AI, dalam merancang pembelajaran. Langkah berikutnya, membuat jadwal berbagi praktik baik oleh rekan sejawat lain dalam sebulan sekali. Hal ini dimaksudkan agar rekan sejawat lain dapat berbagi praktik baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang berdampak pada pengembangan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Salah satu program yang dirancang dalam rangka peningkatan literasi dan numerasi adalah Kayu Belian. Kayu Belian adalah akronim dari Kolaborasi Yuk, Benahi Literasi dan Numerasi. Salah satu kegiatan dari program ini adalah mengintegrasikan literasi dan numerasi lintas mapel. Strategi Kapuas mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan sehingga berdampak pada peningkatan capaian kualitas pembelajaran, karakter, dan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sebagaimana tercantum dalam rapor pendidikan tahun 2025. Strategi Kapuas yang digagas oleh Ibu Reni telah menunjukkan dampak nyata dalam peningkatan literasi dan numerasi peserta didik. Inisiatif ini juga memperkuat kolaborasi guru dan menjadi contoh praktik baik yang inspiratif bagi sekolah lain di wilayah binaan saya. Saya sangat mengapresiasi strategi Kapuas yang diprakarsai oleh Ibu Reni SPD MPD. Strategi ini tepat memberdayakan aset sekolah dan kompetensi guru untuk menghadapi tantangan pembelajaran dengan segala keterbatasannya. Strategi ini menguatkan kolaborasi antara guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Strategi Kapuas yang diprakarsai oleh Ibu Reni memotivasi saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saya juga menjadi percaya diri untuk berbagi praktik baik kepada rekan sejawat lainnya. Pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Reni dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan membuat saya bersemangat dan lebih memahami materi.